Dari tepangaken mohon dikenal ke saya, nama Hari dari BKD DIY. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi dan mungkin mohon arahan. Yang pertama mungkin ke Pak Suryo Romi ini. Yang pertama terkait dengan terutama yang hasil seleksi, Pak, hasil seleksi guru, termasuk nanti juga kaitannya dengan tadi penentuan formasi, walaupun tadi alhamdulillah sudah ada gambaran dari Pak Dian, jumlah anggarannya sama gitu, artinya formasinya bisa bergeser kemanapun gitu. Karena sebetulnya salah satu sumber permasalahan saya bukan kemudian blaming gitu, artinya terkait dengan permasalahan seleksi P3K guru itu kan sebenarnya sumber data, Pak. Walaupun kami juga pada saat dulu waktu di Salatiga, saya ingat betul Mas Hasim juga mengundang dari BKN, itu kan pernah disampaikan kalau cut off untuk dapodik itu kan ada ditentukan, tetapi pada saat penentuan kelulusan ini ternyata juga diambilkan dari data dapodik yang dinamis, artinya yang memang ada perubahan yang nyuwun sewu, bahkan mohon maaf ini Pak, kalau kami Panselda itu kan diberikan kewenangan untuk menilai ya dari Dinas Pendidikan dan BKD. Bahkan yang tidak kami nilai pun akhirnya bisa lulus, Pak, di tempat kami. Ini kan jadi hal yang aneh gitu. Itu satu. Yang kedua, yang tadi kemudian dalam tanda kutip dibatalkan, kemudian ada juga yang hilang, tidak ada penempatan gitu. Ternyata ini kan larinya lintas kabupaten, dan itu kan kalau sudah lintas kabupaten kan sudah beda jenjang, artinya dari guru SMP, dari SD ke SMA atau SMK, bahkan dari PAUD gitu ya, kelompok belajar Pak, kelompok belajar suruh ngajar di SMK. Ini kan ada hal-hal yang kemudian mohon maaf kalau kami tidak percaya dengan dapodik nih, karena ada hal yang semestinya daerah kalau memang dasarnya dari dapodik mestinya ada cut off-nya, tidak kemudian menjadi dasar. Itu pertama yang kemudian nanti mungkin jadi pertimbangan, kalau bisa pada saat penentuan kelulusan itu sama seperti seleksi lain gitu ya, seperti yang P3 teknis atau CPNS itu kan ada disklarifikasi dengan daerah, paling tidak memastikan ini betul nggak, kayak yang CPNS itu kan hadir atau tidak. Kalau tidak hadir dinyatakan lulus kan aneh Pak. Ini kan sama, kita tidak nilai gitu ya, tidak melakukan penilaian, nggak ada datanya di situ, tiba-tiba dia muncul Pak. Yang nangis kan anak-anak kita Pak, yang ada di tempat kita. Itu mungkin nanti jadi pertimbangan Mas Surya. Kemudian yang kedua terkait dengan penyelesaian ASN Pak, walaupun ada beberapa hal yang sudah didiskusikan bersama-sama dengan teman-teman BKD sejawa, tapi prinsip utamanya kami sangat apresiasi dengan Kementerian Pan-RB, dan kemarin juga waktu Rakornas APPSI disampaikan Pak Menteri, pada saat itu ada mekanisme yang kemudian nanti mudah-mudahan gitu ya, yang mencerahkan ke kita itu tidak, tadi juga disampaikan Pak Abba, ada hal yang kemudian tidak ada pemberhentian gitu, artinya walaupun nanti tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung oleh daerah. Dalam konteks ini memang kemudian ada beberapa hal yang tentu juga jadi pertimbangan tadi. Kalau betul kalau nanti dilakukan seleksi terbuka Pak, nanti non PNS kami pun akan larinya ke Jawa Timur Pak, karena tahu tadi sudah disampaikan oleh Bu Kaban kalau sama TPP-nya hampir 7 juta ya, 6 juta sampai 7 juta. Di kami tidak sampai segitu, walaupun mungkin di atas UMK, artinya ada plus juga yang lain gitu. Artinya kalaupun misalnya seleksi, toh kami juga mohon maaf Pak, untuk seleksi non PNS ini kami juga terbuka dengan CAT juga gitu, dan bahkan ketika mensyaratkan secara administratif IPK-nya kalau di DIY itu lebih tinggi daripada CPNS Pak, 3,25 untuk bisa daftar gitu. Jadi bahkan rata-rata yang kalau ada penerimaan CPNS itu yang diterima sekitar 200-300 Pak. Kami kehilangan mereka gitu, tapi ya sudah, itu juga nasib mereka lebih baik gitu. Artinya mohon untuk beberapa hal mungkin ada yang kemudian diserahkan ke daerah,
tidak semuanya kemudian dilakukan di pusat gitu. Artinya walaupun kami nanti sepakat kalau kemudian tidak ada non PNS ya Pak, ada ASN saja gitu. Mungkin beberapa hal itu nanti sambil jalan. Untuk Pak Dian, mohon izin Pak, selain matur terima kasih tadi sudah ada pencerahan itu. Yang kemudian pertanyaan berikutnya Pak, kalau kemudian apa namanya tadi terkait dengan rimbes ya Pak, rimbesnya itu apakah akan hanya nanti diberlakukan untuk penerimaan yang 2023 saja, atau nanti seterusnya juga begitu Pak? Artinya selanjutnya yang setelah 2024 ketika nanti ada, apakah itu juga masih dimungkinkan? Mungkin itu saja Pak. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur suwun Pak Eri. Selanjutnya ada lagi rekan-rekan? Mungkin monggo Pak Suryo bisa ditanggapi terkait pertanyaan dari Pak Hari dari Pemprov BKD Pemprov DIY. Silakan. Baik, terima kasih. Mas Tri. Pak Hari, izin Pak, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab apa nih Pak kalau masalah guru? Jadi begini Pak, relevansi, kenapa kok yang diambil data Dapodik, lalu untuk nakes kenapa kok diambil data dari SISDMK? Padahal kan yang butuh Pemda, gitu ya Pak ya? Sama Pak, dua-duanya ada dasar. PP 11 itu Anjab ABK disusun oleh PPK. Lalu jabatan fungsional kebutuhan itu disusun oleh instansi pembina. Nah, dua-duanya ini kita ambil sebetulnya. Ambilnya dari mana? Pada saat rakor. Jadi antara instansi pembina dengan pengguna ketemu di situ di rakor. Nah, pertanyaan tadi dari Pak Hari, bukannya tidak percaya dengan data Dapodik. Nah, ini Pak. Pertama, tadi sarannya Pak Hari ada cut off, ya Pak Hari ya. Lalu yang kedua, kan apa namanya Dapodik itu berjalan terus Pak. Nah ini Pak, ada benturan-benturan yang terus terang kami juga pelajari di Undang-Undang Guru Dosen lalu di PP-nya, bahwa kebutuhan guru itu ketika kosong langsung rekrut. Nah ini nih Pak, langsung rekrut nih. Nah ini yang jadi persoalan ketika kita menyusun kebutuhan. Nah sementara di Undang-Undang ASN itu kita sesuai dengan Anjab ABK, lalu instansi pembina menyusun kebutuhan secara nasional. Artinya kita undang. Nah ketika kita sudah susun, tiba-tiba guru yang bersangkutan meninggal, lalu tiba-tiba dia ngisi. Dari penggajian dari mana? Dari komite lah, dari apalah, dari apa dan sebagainya. Nah ini terus terang Pak, kami perlu masukan untuk data guru, termasuk model seleksi dan lain sebagainya, karena pengalaman kemarin terus terang banyak hal Pak yang harus kita benahi. Di satu sisi secara politis juga tinggi, sekali Pak, hampir tiap hari, dan nggak tanggung-tanggung ketua forum honorernya juga udah jadi DPR.